Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para santri dan siswa masih tetap dalam kondisi 1811. Kembali lagi kita dipertemukan dalam pembelajaran matematika khususnya kelas 9 bersama saya Mukhlis dalam channel Basyang Sahabat Matematika. Adapun pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami tetap bersemangat dalam membuat video-video terbaru seputar pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membagi pelajaran kita menjadi dua bagian. Yang pertama itu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Nah, poin pertamanya bilangan bulat dengan eksponen bilangan berpangkat positif. Ya, perhatikan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Dan 5 pangkat 5 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Nah, sehingga dapat ditemukan rumus bahwa A pangkat N itu sama dengan perkalian A sebanyak N faktor. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N, di mana syaratnya itu M harus lebih besar daripada N. Perhatikan contoh untuk sifat yang pertama. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 sebanyak 2 faktor dikali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Nah, dari perkalian 5 ini dapat digabung menjadi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 faktor. Sehingga didapat 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sebanyak 6 faktor dibagi 3 kali 3 sebanyak 2 faktor. Sehingga didapat 3 kali 3 sebanyak 4 faktor sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 2. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifatnya, yaitu sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Di mana sifat yang ketiga yaitu buka kurung A pangkat M balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Dan sifat yang keempat yaitu buka kurung A kali B pangkat M itu sama dengan A kali M dikali B kali M. Perhatikan contohnya. Untuk sifat yang ketiga, itu buka kurung 3 pangkat 3 balas kurung pangkat 2 sama dengan perkalian 3 kali 3 sebanyak 3 faktor dikali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Sehingga perkaliannya dapat digabung menjadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 faktor. Nah, dari situ dapat dihasilkan bahwa 3 pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 6 atau 3 pangkat 3 kali 2. Selanjutnya sifat yang keempat. Perhatikan contohnya. Buka kurung 5 kali 7 tutup kurung pangkat 3 itu sama artinya dengan 5 kali 7 kali 5 kali 7 sebanyak 3 faktor yang berbentuk 5 kali 7.
Nah, sekarang yang sama itu dikelompokkan. Jadi 5 kali 5 sebanyak 3 faktor dan 7 kali 7 sebanyak 3 faktor. Sehingga dapat dihasilkan bahwa untuk 5 kali 7 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang terakhir, yaitu sifat yang kelima, di mana buka kurung A bagi B balas kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Buka kurung 4 bagi 2 balas kurung pangkat 3 sama dengan dalam kurung 4 bagi 2 dikali dalam kurung 4 bagi 2 itu sebanyak 3 faktor. Nah, sekarang kita gabung yang sejenis atau yang bilangannya sama, yaitu 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 faktor dibagi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Sehingga dapat dihasilkan bahwa 4 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak sekalian. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, yaitu bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pola bilangan berikut ini. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat min 1 sampai dengan 3 pangkat min n. Di mana hasilnya untuk 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9, terus 3 pangkat 1 sama dengan 3 dan 3 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, dari 27 ke 9 itu dibagi 3. 9 ke 3 dibagi 3 dan seterusnya, selalu dibagi 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan A pangkat min n itu sama dengan 1/A pangkat n dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua atau bagian yang terakhir dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, mesti diingat pada pelajaran kelas 7 bahwa bentuk pecahan yaitu A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Contoh yang pertama ialah 1/2 pangkat 4. Nah, 1/2 pangkat 4 ini sama dengan perkalian 1/2 sebanyak 4 faktor. Sehingga diperoleh 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. Untuk contoh yang kedua, kita gunakan pecahan negatif dengan pangkat bilangan bulat negatif. Untuk min 1/3 pangkat min 4 itu sama dengan 1 min 1/3 dikali 1 min 1/3 sebanyak 4 kali, sehingga dihasilkan 1 min 1/3 pangkat 4 itu sama dengan 1/1/81 sama dengan 81. Jadi itulah tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Untuk materi selanjutnya
itu kita akan masuk di pokok bahasan bentuk, akar, dan bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa silakan dibaca bukunya di rumah tentang bentuk, akar, dan bilangan berpangkat pecahan. Dan apabila ada yang tidak dipahami, dapat ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya ingatkan bahwa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kami tetap bersemangat dalam membuat video-video terbaru seputar pelajaran matematika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.